Hai teman-teman, perkenalkan aku Fendi. Selamat datang di channel aku ini. Di sini aku bakalan ngomongin all things about fashion, history, sedikit berita, dan mungkin ada gosip juga. Buat kamu followers TikTok aku, hai, selamat datang. Kali ini aku bakalan bahas tentang salah satu brand yang udah banyak banget di request. Tapi karena brand yang satu ini sudah berusia 1 abad lebih, dan kalau aku bahas di TikTok kayaknya bakalan kepanjangan banget. So, kali ini aku bakalan bahas di YouTube channel aku ini. Kali ini kita bakalan ngomongin tentang Chanel. Duduk, santai, ambil minuman kamu, dan aku bakalan bahas brand yang satu ini sambil makeup biar tambah seru, oke? Rumah mode yang berdiri secara resmi pada tahun 1909 ini tentu tidak dapat dipisahkan dari pendirinya Gabrielle Bonheur Chanel. Beliau lahir pada 19 Agustus 1883 di Saumur, Prancis, dan menjadi salah satu tokoh revolusi fashion paling berpengaruh hingga saat ini. Meski telah wafat sejak setengah abad yang lalu, pengaruhnya baik untuk kerajaan mode peninggalannya dan untuk industri mode secara umum masih terasa hingga sekarang, menjadikannya salah satu brand fashion dari Prancis yang paling penting dalam sejarah fashion dunia. Berawal dari masa kecil yang secara tradisional kurang ideal, tidak ideal bahkan, di mana sang ibu meninggal ketika Gabrielle Chanel masih terbilang sangat muda, lalu diikuti oleh sang ayah yang menyerahkan hak asuh dari Gabrielle Chanel ke sebuah panti asuhan. Semua itu terjadi bahkan ketika Gabrielle Chanel belum menginjak usia 18 tahun. Masa kecilnya dihabiskan di sebuah panti asuhan yang berlokasi di Aubazin, Prancis, jauh dari hingar-bingar gaya hidup mewah. Gabrielle Chanel kemudian memulai karir singkat sebagai seorang penyanyi yang diawali dari kafe ke kafe, bahkan hingga berniat untuk menjadi seorang penyanyi profesional. Ada satu kutipan dari Coco Chanel yang benar-benar membuat aku gitu kan. My life didn't please me, so I created my life. Kehidupanku tidak membuatku bahagia, maka aku akan menciptakan kehidupanku sendiri. Kayak kutipan itu tuh bener-bener tercap banget di pikiran aku. She's just an incredible woman. Tahukah kamu bahwa panggilannya Coco, as in Coco Chanel, berasal dari sebuah lagu yang kerap ia nyanyikan yang berjudul Kikavu Coco, Who Has Seen Coco, atau Di Mana Coco. Berlanjut ke tahun 1909 ketika Gabrielle Chanel memutuskan untuk berhijrah ke Compiègne. Di sana ia tinggal bersama seorang perwira kavaleri yang sejujurnya aku nggak tahu itu profesi apa, tapi kayaknya ada hubungannya dengan berkuda gitu. Coba komen di bawah kalau kamu tahu itu apa. Ia adalah seorang pewaris perusahaan tekstil kaya raya yang bernama Etienne Balsan. Di sana Gabrielle Chanel kerap bertemu dengan kalangan elit Prancis yang biasanya berpesta, bersenang-senang, berkuda, bersantai, rich people activities basically. Pengalaman tersebut membuka jalan untuk Gabrielle Chanel untuk menjual karya topi rancangannya yang secara tak disangka-sangka rancangannya tersebut menjadi sebuah gebrakan dan menjadi favorit kalangan sosialita Prancis. Hingga akhirnya membuat nama Gabrielle Chanel menggaung ke seluruh antero penjuru negeri. Namun, pertemuannya dengan Arthur Boy Capella yang paling membawa perubahan drastis pada karir fashion dari Gabrielle Chanel. Capella. I love that name. Oh, by the way, itu panggilannya ya, Boy itu. So, mungkin kalau kamu bertanya-tanya, kenapa ada namanya Chanel Boy Bag? Panggilan dari Arthur Capella, nama tersebut berasal. Bisa dibilang ia adalah orang pertama yang melihat potensi dan juga bakat bisnis dari Coco Chanel. Pada tahun 1910, si Mr. Boy ini mendanai Coco Chanel untuk membuka butik topi pertamanya yang berlokasi di 21 Rue Cambon, Paris. Aku nggak tahu apa bahasa Prancisnya 21, di mana butik ini dinamai dengan nama Chanel Mode. Berselang
Berselang 2 tahun kemudian, Chanel memperluas bisnis fashionnya dengan membuka butik pertama di Deauville, Prancis, di mana ia menjual lini pakaian olahraga yang bahan utamanya adalah kain jersey. Yang sebenarnya bahan tersebut lazim digunakan untuk pembuatan pakaian dalam pria. Namun karena jersey dibuat dari serat wool, Prancis, Deauville itu kan dingin ya. Bahan yang satu ini cocok banget untuk di cuaca seperti itu. Namun ternyata keputusan tersebut menjadi tonggak awal revolusi pakaian wanita yang pada masa tersebut erat kaitannya dengan korset yang kurang nyaman digunakan untuk beraktivitas. Berkat kesuksesan rumah mode Chanel yang begitu pesat, pada tahun 1915 Chanel kembali memperluas bisnisnya. Kali ini dengan membuka lini couture di Biarritz yang mempekerjakan hingga 300 karyawan untuk merancang koleksi couture pertama dari Chanel. Berkat pertumbuhan yang relatif cepat dan juga pesat, pada tahun 1918, Gabrielle Chanel memutuskan untuk membeli sebuah gedung yang berlokasi di 31 Rue Cambon, Paris. Buat kamu yang die-hard fansnya dari Chanel, pasti tahu deh 31 Rue Cambon, Paris ini merupakan lokasi yang paling keramat ya istilahnya, oke, dari Chanel. Karena gedung tersebut digunakan sebagai butik, etalase, tempat produksi yang fungsi dan kegunaannya masih sama hingga hari ini. Bahkan kalaupun mungkin kamu bukan orang yang terlalu ngikutin fashion, berkunjung ke butik Chanel di 31 Rue Cambon, Paris ini kayak sebuah keharusan gitu loh. Karena you know the staircase yang ada kaca-kacanya itu secara tidak langsung dan secara tidak resmi menjadi sebuah objek wisata gitu loh, dan ikon dari kota Paris. Brand Chanel sebagai sebuah perusahaan tidak hanya berhenti untuk menawarkan produk pakaian atau fashion saja. Pada dekade 20-an, Chanel kian gencar memproduksi produk-produk kecantikan. Di antaranya adalah parfum Chanel No. 5, Chanel numero 100 yang dirilis pada tahun 1921 yang dikreasikan oleh Ernest Beau, perancang wewangian pertama dari Chanel, di mana komposisi dan wanginya menjadi sebuah revolusi untuk industri parfum pada masa tersebut dan digadang-gadang menjadi kompetitor terberat dari Guerlain Shalimar yang dirilis pada tahun yang sama. Selain Chanel No. 5, rumah mode ini juga merilis rangkaian parfum ikonik, di antaranya Chanel No. 22 yang dirilis pada tahun 1922, Chanel Gardenia yang dirilis pada tahun 1925, Puig de Russie pada tahun 1927, dan Bois d'Ile pada tahun 1928. Tak ketinggalan, pada tahun 1924, Chanel merilis lini kosmetik pertamanya yang terdiri dari bedak dan juga lipstick, serta peluncuran lini perawatan wajah yang terdiri dari 15 produk pada tahun 1927. Di tengah masa kejayaan film Hollywood pada era 30-an, Chanel tak ketinggalan untuk berkontribusi dengan memproduksi sejumlah pakaian untuk dikenakan syuting film oleh para selebriti Hollywood pada masa tersebut. Sebagai catatan, estetika dari Chanel yang begitu subtle atau lebih simple dinilai kurang cocok untuk dikenakan di depan kamera, khususnya untuk film, dibandingkan dengan pakaian buatan perancang kostum yang syarat akan manik-manik nan gemerlap. Pakaian rancangan Chanel dengan kain jersey dan juga tweed dengan desain yang cenderung sederhana dinilai kurang menonjolkan karakter dari para pemain film. Wah gitu di depan kamera. Yang pada akhirnya membuat Chanel tidak memprioritaskan proyek yang satu ini. Pada akhir dekade 30-an, Perang Dunia tengah berlangsung dengan sengit yang memaksa Chanel harus menutup lini couture-nya. Dan dari 5 butik yang berlokasi di Rue Cambon, hanya butik Chanel Rue Cambon 31 lah yang tetap beroperasi menawarkan produk-produk seperti parfum dan juga aksesori. Setelah hampir 1 dekade lebih bisnis dari rumah mode Chanel terhambat, dekade 50-an menjadi penanda baru bagi rumah mode Chanel, di mana pada usia 71 tahun,
Gabrielle Chanel kembali membuka lini kutuhnya, disusul dengan kreasi jaket tweed yang bahkan hingga hari ini masih menjadi salah satu item klasik dan juga item paling populer dari rumah mode Chanel. Kalian tahu nggak sih kalau jaket Chanel itu di pasaran pre-love-nya aja tuh kayak harganya stabil gitu loh. Harganya tuh kayak selalu mahal. Aku berharap suatu saat nanti aku juga bisa punya salah satu jaket dari Chanel. Diikuti dengan peluncuran tas Chanel 2.55, di mana tas yang satu ini tuh menjadi sebuah blueprint. Semacam blueprint untuk kebanyakan tas klasik Chanel, apalagi yang desainnya flap. Hingga hari ini, tas tersebut menjadi tas pertama dan terakhir yang dirancang langsung oleh Gabrielle Chanel untuk rumah mode Chanel. Dan tak ketinggalan two-tone pumps yang juga hingga hari ini masih begitu populer dan banyak dicari, seolah mengukuhkan kembali posisi Chanel di peta mode dunia dengan terlihatnya kalangan papan atas seperti Romy Schneider, Elizabeth Taylor, dan juga Jane Fonda yang kerap mengenakan item-item fashion dari Chanel. Bahkan gara-gara Chanel, Jackie Kennedy sempat mengundang kontroversi di mana posisinya sebagai ibu negara Amerika Serikat dinilai kurang nasionalis karena kerap kali menggunakan pakaian-pakaian dari brand dan juga perancang Eropa. Pada 10 Januari 1971, Coco Chanel yang tengah sibuk untuk menyiapkan koleksi terbarunya dikabarkan meninggal dunia secara mendadak pada pukul 9 malam di tempat tinggalnya Ritz, Paris. Kabar yang cukup mengejutkan karena pada hari yang sama Coco Chanel masih terlihat untuk bekerja. Sebenarnya tidak banyak informasi untuk rumah mode Chanel pada era 70-an yang aku temukan. So, kalau di antara kamu ada yang tahu apa yang terjadi pada rumah mode Chanel sepeninggalan Coco Chanel, please kasih komen di bawah. Tapi yang pasti saat kedatangan Karl Lagerfeld pada 1983, Chanel seolah kembali menunjukkan taringnya kembali. Pria kelahiran Jerman yang sempat merombak dan juga menghidupkan kembali brand-brand fashion seperti Fendi dan juga Chloe ke peta mode dunia, memiliki misi untuk memberikan sentuhan modern pada rumah mode Chanel yang dinilainya masih terlalu terpaku pada pakem-pakem di masa kejayaannya pada era 50 dan 60-an. Maestro fashion bertangan dingin ini berusaha mendefinisikan ulang makna kemewahan dari rumah mode Chanel. Pertama, ia meluncurkan logo baru untuk Chanel dengan huruf C ganda yang saling bertautan yang menandai era baru dari rumah mode Chanel. Ia kerap membawa tema yang berbeda-beda pada setiap presentasi dan peragaan busana Chanel. Format fashion show lawas pun ia hempaskan dan menggantinya dengan model-model yang melenggang secara luas di panggung peragaan busana. Sebagai direktur artistik Chanel, Karl Lagerfeld pun memperkenalkan sublini untuk koleksi Chanel setiap tahunnya. Di antaranya ada koleksi cruise, koleksi pakaian liburan yang diluncurkan di antara jadwal kalender fashion utama Spring Summer dan juga Fall Winter. Lalu ada koleksi Métier d'Art yang didedikasikan khusus untuk pakar pengrajin berskala kecil. Lini yang memadukan antara fashion dan juga seni ini ditujukan untuk para kolektor dengan item-item yang bernilai pragmatis rendah dan hanya diproduksi dalam skala kecil. Dan tak ketinggalan Chanel Ready to Wear, lini pakaian yang tersedia setiap musimnya di seluruh butik Chanel di seluruh dunia. Karl Lagerfeld wafat pada 19 Februari 2019 lalu, meninggalkan sekian banyak warisan mode, khususnya untuk Chanel. Hingga hari ini, Chanel masih menjadi perusahaan milik pribadi yang kini dikepalai oleh Virginie Viard sebagai direktur artistik, sosok yang telah menemani Karl Lagerfeld di Chanel sejak tahun 1987. Sejak koleksi perdana Virginie Viard pada Cruise 2020 tanpa Lagerfeld, banyak yang menilai bahwa Viard masih meraba-raba dan merangkak-rangkak dalam setiap koleksi karyanya. Sebuah pertumbuhan yang berjalan cukup lambat, namun pasti.
Meski tengah dihadang dengan isu penurunan penjualan sejak tahun 2019, kini Chanel banyak menerapkan pendekatan baru di luar inovasinya pada bidang mode. Di antaranya dengan menghadirkan nama-nama yang relevan dengan kalangan muda saat ini. Di antaranya Marion Cotillard yang sempat membintangi kampanye parfum Chanel No. 5 beberapa waktu yang lalu. Kristen Stewart yang begitu dekat dengan rumah mode Chanel dan menjadi muse Karl Lagerfeld sejak masa hidupnya, hingga Jennie Blackpink yang begitu berpengaruh pada budaya pop dunia masa kini. Bagaimanapun jadinya, perjalanan dari rumah mode ikonik asal Prancis ini akan selalu menarik untuk diikuti. Dari sebegitu panjang kisah sejarah dari rumah mode Chanel, adakah yang menurut kamu paling menarik? Coba tinggalkan opini kamu di bagian komen, subscribe ke channel aku, dan like video ini. Jangan lupa juga untuk follow akun TikTok aku di Fendi Fashion Blog untuk tips styling yang sesuai untuk kamu. Semoga video kali ini menghibur, menginspirasi, dan juga bermanfaat. Sampai jumpa di video aku selanjutnya.